Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita berupa iman, Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan Ramadan ini kita masih bisa membersamai bulan mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan kita pun senantiasa berusaha terjaga atas kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan. Salawat dan salam semoga tercurah untuk suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, besar harapan kami sahabat Salimah semua dalam keadaan sehat walafiat, dimampukan untuk mengisi Ramadan ini dengan tiap lapis-lapis waktunya adalah keberkahan dan berbuah pahala. Di mana kejahiliahan sekarang bukan semakin memudar, tapi semakin merajalela. Kalau kita bicara tentang jahiliyah, kita akan ingat tentang bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum kehadiran Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan sifat-sifat jahil, sifat-sifat yang dimana sifat kemanusiaannya itu tidak dimunculkan. Jadi banyak hal yang penyimpangan yang terjadi, seperti enggan memiliki anak perempuan, kalau toh punya nanti dibunuh kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu gambaran kezaliman zaman jahiliyah. Dan jahiliyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jahiliyah ammah, di mana jahiliyah ammah ini sifatnya umum. Jadi ketika sebelum Rasulullah SAW hadir, umat bangsa Arab itu masih dipenuhi dengan sifat-sifat keburukan dan kebodohannya. Tapi begitu Rasulullah hadir, sifat-sifat itu sudah hilang. Jadi dengan izin Allah dan dengan tuntunan perjuangan Rasulullah, jahiliyah itu sudah bisa membenar. Yang kedua adalah jahiliyah khusus atau jahiliyah khusus, yang kejahilian ini terjadi hampir sampai di belahan bumi. Jadi sampai saat ini pun bisa terjadi di sebuah negara, kota, ataupun bahkan di dekat kita pun ya, kejahilian ini masih terjadi. Jadi kalau kita mengingat bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran itu mengingatkan kita tentang jahiliyah ini, ada beberapa ayat, kurang lebih 4 ayat dari Ali Imran ayat ayat 154, surat Al-Maidah ayat 50, surat Al-Ahzab ayat 33, dan surat Al-Fat ayat 48. Dari kesimpulan 4 ayat itu bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang namanya jahiliyah itu adalah bermacam-macam, dalam artian konteks di dalam Al-Quran ya. Bahkan Rasul sendiri itu mengatakan bahwasanya arba'u fil amrin ummati jahiliyah. Jadi umat kita itu memiliki 4 hal kejahilian. Yang pertama adalah jahiliyah ditandai dengan kerusakan akidah, kerusakan hati, kerusakan ketaatannya kepada Allah. Bagaimana dia menjadikan ibadahnya itu dipenuhi dengan penyimpangan. Jadi misalnya sholat tapi tetap masih menggunakan sesajen dan sebagainya. Nah, itu masih kita temui di masyarakat kita. Itu terus atau kita bicara tentang jahiliyah hati. Ada yang mungkin kita sendiri sempat terbersit. Saya sudah tahajud, saya sudah infak, saya sudah bersedekah, saya sudah membaca Al-Quran, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan kayak gitu. Ini adalah gambaran-gambaran jahiliyah yang sering diselipkan oleh
setan ke hati-hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga. Jahiliyah yang kedua adalah jahiliyah secara sistem. Jahiliyah secara sistem ini adalah ini. Jadi sistem itu dibuat seolah-olah itu positif, tapi ternyata dia menjauhkan dari fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan cenderung menjauh dari ajaran-ajaran Allah. Gitu. Salah satu contohnya adalah yang kita sekarang masih marak ya, jadi tentang bagaimana atas nama HAM anak boleh memprotes atau menggugat orang tua yang tidak terima dikasih gender perempuan atau ini laki-laki, atau disuruh sholat atau apa gitu. Itu kan melanggar hak asasi manusia. Padahal secara fitrah ibu itu adalah madrasah. Nah ini sekarang sudah mulai digaungkan hukum-hukum yang seolah-olah positif, ternyata ini menjauhkan dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan selanjutnya adalah jahiliyah secara perilaku. Kita tabarut yang berlebihan. Sekarang itu kan hanya atas nama mode syariat itu dilanggar. Hanya atas karena ini tren syariat itu dilanggar. Jadi pakai baju besar itu dianggap ubrung-ubrung, enggak gaul, enggak ini. Dan kalau kita keluar rumah dandan habis-habisan, tapi kalau di rumah kita enggak pernah dandan kayak gitu. Ini masih di masyarakat kita gambaran-gambaran jahiliyah yang luar biasa. Yang keempat adalah jahiliyah sebagai watak. Yang ini dia akan loyal kepada kemungkaran, loyal kepada siapa yang membayar, bukan loyal kepada al-haq. Disinilah kita bisa menggarisbawahi bahwasanya ternyata kita ada pada posisi di mana. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang salah satunya. Kalau toh pernah, mari kita bersama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar sifat-sifat jahiliyah itu tidak menghantui kita, tidak membersamai kita. Cukup sekian dari saya untuk sahabat Salimah tercinta. Mudah-mudahan dimudahkan Ramadan ini kita akan dikumpulkan bersama di jannahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.